warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Citradewi. Saat ini saya adalah dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah fisika terapan yang saya ampu biasanya pada semester ganjil. Yang pertama, deskripsi dari mata kuliah fisika terapan ini. Mata kuliah fisika terapan ini memiliki kode 21KU1016. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diampu di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bandung. Bobot dari mata kuliah ini yaitu sebesar 3 SKS dengan 2 SKS untuk perkuliahan praktikum dan 1 SKS untuk perkuliahan teori. Prasyarat mata kuliah ini adalah mata pelajaran fisika di SMA atau di SMK. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan konsep-konsep dasar dari fisika sebagai dasar dari keteknikan khususnya di teknik mesin. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah fisika terapan ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar sains alam, prinsip rekayasa, prinsip perancangan, dan pemeliharaan mesin-mesin, industri manufaktur, dan industri pembangkit. Hasil belajar yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar teori fisika dan menerapkan teori fisika khususnya pada bidang pemesinan. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran fisika terapan yang diberikan selama 14 pekan dalam satu semester, diantaranya terdiri dari 7 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang dasar pengukuran, di mana di sana mahasiswa diberi penjelasan tentang besaran, satuan, dan tentang konsep vektor. Selanjutnya adalah pokok bahasan kinematika, baik kinematika 1 dimensi dan 2 dimensi, di mana pada pokok bahasan tersebut dijelaskan tentang besaran apa saja pada pokok bahasan kinematika dan jenis-jenis dari gerak, seperti gerak lurus, gerak vertikal, gerak melingkar, gerak parabola, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pokok bahasan dinamika. Pada materi dinamika, mahasiswa mempelajari tentang hukum Newton dan macam-macam gaya. Dan selanjutnya adalah materi usaha energi lengkap dengan pembahasan tentang daya, gaya konservatif, sampai dengan hukum kekekalan energi mekanik. Lalu berikutnya adalah materi momentum dan impuls, lalu bagaimana penerapannya pada peristiwa tumbukan, dan dengan bagaimana hukum dari kekekalan momentum. Lalu selanjutnya adalah konsep gelombang, ya, dan gerak rotasi. Nah, terlebih dahulu untuk gerak rotasi itu mahasiswa juga sama ya, diberikan penjelasan tentang apa saja besaran pada gerak rotasi dan bagaimana penerapannya yang berhubungan dengan teknik mesin. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu tentang materi dasar kelistrikan, baik itu untuk listrik arus searah maupun untuk listrik arus bolak-balik. Berikutnya adalah terkait sistem pembelajaran dan metode pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana selain dari perkuliahan tatap muka di kelas, mahasiswa juga difasilitasi dengan e-learning, di mana pada e-learning tersebut diberikan file-file dari modul pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran, baik video pembelajaran yang saya buat sendiri maupun saya ambil dari sumber lain. Kemudian selain itu juga terdapat latihan soal, dan di e-learning juga dapat menjadi fasilitas mahasiswa untuk pengumpulan tugas dan melakukan tes secara online. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah ini menggunakan sistem DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Sistem delivery mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran problem-based learning yang melibatkan kegiatan ceramah yang dilakukan oleh dosen, selanjutnya proses tanya jawab, diskusi,
dan juga studi kasus yang diterapkan pada latihan soal. Selanjutnya ada sistem interaksi. Sistem interaksi pada mata kuliah teori biasanya meliputi proses tanya jawab, diskusi, dan umpan balik yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk aktif, kolaboratif, dan terstimulasi untuk berpikir kritis guna meningkatkan efektivitas selama proses pembelajaran. Selanjutnya adalah sistem assessment. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah tugas dengan bobot total sebesar 20%. Selanjutnya adalah kuis. Kuis biasanya dilaksanakan sekitar 2 atau setelah 2 atau 3 pokok bahasan yang berkaitan dengan bobot total keseluruhan adalah sebesar 30%. Kemudian UTS itu bobot totalnya 25%, dan terakhir adalah UAS dengan bobot total sebesar 25%. Nah, demikian penjelasan terkait mata kuliah fisika terapan untuk perkuliahan teori. Berikutnya akan saya tampilkan cuplikan dari video pelaksanaan pembelajaran mata kuliah fisika terapan yang saya ampu di ruang kelas bersama dengan mahasiswa program studi teknik mesin tingkat pertama, jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Bandung. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya? Baik. Ya, sehat. Mudah-mudahan sehat terus ya. Supaya minggu depan kita puasa. Puasa juga lancar ya. Lihat Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil silakan bilang hadir. Abiasa. Ahmad. Adam. Oke. Baik ya. Untuk absen akademik ntar Ibu aja ya kalau error. Nanti Ibu yang dokter sama integritas. Ya, nanti itu masuk. Termasuk juga untuk materi hari ini. Itu tentang listrik. Jadi listrik juga masuk ya. Jadi untuk materi listrik ini kalian mungkin pernah belajar dari sejak SD? Iya. Oke, atau listrik itu terbagi jadi 2, ada yang tahu? Statis dan dinamis. Bagus. Kalau yang statis berarti mempelajari tentang listrik yang muatan listrik yang statis. Kalau dinamis berarti muatan listriknya sudah bergerak gitu ya. Nah, aliran muatan listrik disebut apa? Arus. Ya, jadi arus listrik itu menandakan bahwa terjadi aliran muatan listrik. Nah, kalau sekarang yang kita pelajari itu khusus tentang listrik dinamis. Jadi listrik statisnya kalian nggak belajar ya. Mungkin ya waktu SMA mungkin kalian belajar. Tapi sekarang kita langsung aplikatif di listrik dinamis saja ya. Nah, ada yang tahu listrik dinamis sudah terbagi 2 ya? Apa aja? Listrik dinamis itu listrik bolak-balik sama listrik ya, AC dan DC. Oke, nah untuk slide-nya ini ada itu terbagi 2 seharusnya ya, ada arus searah ya. Nah, perlu kalian mungkin kita juga udah tahu ya bahwa listrik itu tidak sekonyong-konyong keluar, ada ya. Pasti harus ada yang membangkitkan. Pembangkit listrik itu apa aja? Bisa dari air, angin, dari nuklir. Bisa di Indonesia udah ada belum? Belum, mau ada nggak? Itu masih kontroversial ya sampai sekarang. Mungkin di antara kalian juga sama, ada yang setuju, ada yang enggak, gitu ya. Tapi ya kita mah sebagai pengguna listrik ya terima aja nanti gimana keputusan pemerintah ya, apa ada atau enggak. Mudah-mudahan mah gitu ya apa yang terjadi ya buat kondisi Indonesia. Baik, nah pembangkit listrik di sini contohnya itu yang diperlihatkan menggunakan tenaga apa? Air. Nah, air itu emang tenaga airnya dipakai buat apa sampai dia bisa membangkitkan listrik? Satu orang. Coba gimana caranya si air ini bisa jadi membangkitkan listrik? Ada yang tahu nggak? Satu orang ya. Namanya dulu. Nama saya Mas Gofadi. Jadi caranya itu menggerakkan suatu benda hingga menimbulkan listrik. Menggerakkan suatu benda Iya.
sampai menimbulkan gesekan seperti kincir air. Menimbulkan gesekan. Kayak dia bendanya tuh apa yang dia gerakan dari air ini? Biasanya kincir air. Kincir. Iya. Oke, udah gitu. Iya. Bagus. Kamu mau mana Ron? Jadi membangkit listrik tenaga air itu menggerakkan turbin dari tekanan air. Jadi turbinnya itu nanti gerak. Jadi energi listriknya dihasilkan karena adanya energi gerak yang digerakkan oleh air, yang didorong oleh air. Terus dari turbin terus ke Generator. bagus. Sebetulnya kalian juga tahu ya semuanya gitu ya, karena udah belajar. Tapi diwakili sama Roni, tepuk tangan dulu dong. Oke ya, turbin dan turbinnya bisa berputar. Nah, turbin tersebut dia disambungkan sama generator. Nah, sebetulnya ya pembangkit itu si generator itu. Nah, si generator itu akhirnya bisa bekerja itu, nah tergantung siapa yang menggerakkan. Bisa dari air ya, tenaga air, bisa dari nuklir dan sebagainya tadi yang disebutkan. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh ya. Satuannya kulon, delta T adalah selang. Kalau arus listrik satuannya apa? Ampere. Nah, ini contohnya kita dulu ya. Nah, mudah. Kemudian kalian nanti ketemu sama istilah ada yang dinamakan GGL, ada hambatan dalam, ada tegangan jepit. Nah, apa itu GGL gitu ya? GGL itu adalah gaya gerak listrik singkatannya. Jadi dia itu adalah beda potensial dari ujung-ujung baterai ketika baterai tersebut belum disambungkan ke rangkaian listrik. Kamu beli baterai misalnya, si baterai itu beli terus kata kemasannya itu dibilang baterainya 3 volt misalnya. Nah, itu baru GGL-nya ya. GGL-nya beda potensial di ujung-ujung baterai sebelum baterainya dihubungkan dengan rangkaian listrik. Tapi ketika baterai tersebut kamu hubungkan dengan rangkaian listrik tertutup ya, sehingga timbul arus yang melewati baterai tersebut, ternyata tegangan baterainya sudah tidak sama dengan aslinya dia, gitu kan gitu ya. Kamu udah pernah praktek kemarin tuh ya? Dapat gak? Mesin tuh dapat listrik gak ya? Faktor daya. Dapat kan? Nah, itu ada di sana tuh bahwa tegangan kalau faktor daya itu nggak pakai baterai ya, pakainya power supply. Nah, cuman kalau rangkaian resistor itu praktikum rangkaian resistor kan pakai baterai biasa ya. Nah, si baterai itu ternyata bisa berkurang voltasenya ketika dia sudah mengalirkan arus. Nah, tegangan atau beda potensial di ujung baterai ketika sudah timbul arus yang melewati baterai tersebut itu dinamakan tegangan jepit. Oke, nah nilai tegangan jepit ini lebih kecil dibanding GGL-nya. Karena apa? Karena di dalam baterai tersebut ada apa? Hambatan dalam. Nah, hambatan dalam ini tuh mengurangi nilai voltase dari GGL-nya, gitu ya. Jika tegangan jepitnya itu rumusnya E min kali R. I-nya arus yang mengalir, E-nya GGL, R-nya hambatan dalam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Itu kebiasaannya. Nah, jadi ibu tulis di depan ya. Mungkin yang ini apa enggak? Nah, jadi untuk yang hukum Kirchhoff, yang pertama jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Terus yang kedua, nah itu ya sigma di situ apa? Epsilon di situ apa? GG sama dengan sigma I kali R. Nah, kalau ibu lebih suka kayak gini, beda potensial berarti kan beda tegangan di 2 titik ya. Nah, kita ambil di titik yang sama, titik O misalnya, dengan O lagi. Pasti kan kalau kamu mengukur tegangan itu pasti dua
dua probe kan, yang dipakai 2 jarum, nggak mungkin cuma satu kan ya, pasti dua titik. Nah, kamu mau ukur beda potensial di titik yang sama. Hukum, kalau hukum Ohm ini dia V sama dengan I kali R. Itu lagi tadi daya ya, daya yang terdisipasi atau daya listrik itu sama dengan P kali I. Ayo cobain. Ada petunjuknya kan ya? Tentukan daya yang terdisipasi pada setiap hambatan. Gimana caranya? Rumus daya tuh V kali I. Sedangkan di situ kamu nggak tahu V-nya ya, dan nggak tahu juga I-nya dari setiap hambatan. R-nya kan ada ya di soal. R1 1 ohm, R2 dan R3 sama 2 ohm. Nah, nanti kamu tugasnya adalah sekarang sebelum menentukan daya, cari tahu dulu berapa arus dari masing-masing resistor. Arus yang melewati masing-masing resistor. Cobain. Pakai Kirchhoff, hukum Ohm, dan daya listrik. Gunakan loop. Udah 2 menit, ini teh gimana? I1-nya kemana arahnya? Ke kiri juga. Oh, I1 ke kiri juga, loopnya juga ke kiri, berarti plus I1 kali R1. Ikuti lagi loopnya, ketemu baterai 1. Minus dulu, plus dulu. Minus. Maka ini minus E1 sama dengan 0. Lalu masukin angkanya. R2 itu berapa? 2 ya. Jadi min 2I2 di R1-nya 1 kan, plus I1 min 2 sama dengan 0. Jadi ini min 2I2 plus I1 sama dengan 2. Simpan dulu sebagai persamaan 1. Oke. Terus kita masukin yang loop 2. Loop 2 VOO sama dengan 0. Nah, sekarang coba kamu yang nulis. Ibu harus nulis apa di sini? Ikuti loop 2-nya. Dari O ke O lagi. Ke bawah. Ketemu apa dulu dari O teh? R3 Berarti plus 2. Terus tambah R3 masukin E2-nya berapa? 6 plus 2I3. Terus nilai arus dari arus AC ketika kamu mau pakai multimeter DC. Kalau pakai multimeter atau voltmeter, ampere meter yang biasa, ya, yang multimeter biasa, mau digital atau yang enggak, nanti yang ditunjukin sama si voltmeter, ampere meter itu tuh cuma satu angka. Ya, nah angka yang ditunjukin itu adalah arus efektif. Dari mana sih arus efektif itu? Gini, angka rata-rata kuadrat, ya itu arus efektif. Atau nilai ini tuh sama dengan I maksimum per akar 2. Oke, nah ini arus IS, IM, IR. Kemudian kalau mau juga pada arus rata-rata ya, cuman yang itu jarang. Kemudian yang keempat di AC sama ada tegangan juga. Nah, tegangannya sama ada 3, ada tegangan setiap saat. Berarti bentuknya apa nanti tegangan setiap saat? Di sumber, ya dari sumbernya dulu ya. Di sumber sama dengan
V maksimum. Dia sefase saat tegangannya 0 harusnya juga 0. Saat tegangannya maksimum harusnya juga maksimum. Dia sefase namanya. Kalau sefase maka tetanya berapa? 0. Ya, tetanya 0. Karena dia sama setahap, tahapannya sama. Tapi ada kalanya dia tidak sefase. Ada nggak ya? Oh, kalau dari grafiknya nggak keluar. Yang tidak sefase itu contohnya apa? Ketika dia ada di sini. Yang tidak sefase contohnya misalnya untuk kasih induktor, ya. Misalnya ini yang arusnya nih. Ini arus misalnya. Nah, si tegangannya saat arusnya 0 misalnya, tegangannya maksimum. Saat ininya maksimum, ini minimum. Nah, berarti dia tidak sefase. Nah, selisih fasenya berapa? Tetanya ini 9. Itu VC bukan ada VC ya? Tegangan pada kapan? Siton. VC itu tegangan pada efektif ya. Tegangan efektif pada kapasitor. VC sama dengan I efektif sumber dikali X. Arus kali tegangan, arus kali hambatan ya. Cuma di kapasitor hambatannya salah itu kan XC ya. Nanti kalau tegangan efektif 1000 kali 2 500. Masukin sini. Jadi berapa tugasnya? Hanya 300 kuadrat ditambah 900 dikurang 500. Betul. Iya kan? B. Kuat arus. Berarti ya I efektif sumber. Ya itu I efektif sumber sama dengan V efektif dibagi sumber ya. Dibagi Z. V efektif sumbernya berapa? Tuh di soal 50 dibagi 500. Jadi 0,1. Satuannya apa? Oke, sekarang C. Tegangan di ujung induktor yang mana tuh? V apa? Tegangan di induktor. VM. Apa rumusnya? Efektifnya 0,1. Excelnya 900. Jadi pertanyaan yang B itu yang mana, Bu? yang mana? Yang B. Itu dari sini. Itu. Kan kalau maksimum berarti VM kali IM kali Z kan ya. Kalau efektif berarti V efektif sebenarnya I efektif kali Z. Hukum Ohm kan sebenarnya dia. Cuma hukum Ohm di sini bukan R, pakainya Z. Karena kan total ya. Pertanyaan terakhir. Apa sifat dari rangkaiannya? Dari mana saya tahu sifat rangkaian? Sifat rangkaian itu ada resistif, ada induktif, ada kapasitif. Apa sifat rangkaiannya? Kamu cek dari C yang lebih panjang dibanding VL, maka dia kapasitif. Kalau sama, resistif. Nah, berarti kalau ini rangkaiannya apa sifatnya? Induktif. Karena dan sampai situ ya. Selamat.
Kalau kelebihan sama kekurangan dari AC sama DC kan Kelebihan kekurangan ACDC. Ada yang bisa jawab? Kelebihan kekurangan AC dan DC ya. Ada yang bagus yang ada yang tahu? Ibu cuma nggak bisa ngasih jawaban yang pasti ya, karena itu kan tergantung kebutuhan. Kamu lagi butuh pakai alat apa? Ada alat yang dia pakainya memang si alat tersebut harus pakai sumber DC. Ada yang harus pakai sumber AC. Itu kan tergantung. Tapi kalau misalnya dari sisi mana yang lebih menguntungkan? Sebetulnya kalau dari efisiensi DC itu kan bisa lebih mobile dibawa-bawa kan ya, misalnya kayak baterai itu kan bisa mobile kayak gitu. Kalau AC kan kamu mau bawa-bawa gitu. Makanya AC itu kan terpusat kan ya, terpusat dan ditransmisikannya oleh perusahaan gitu. Kalau DC mah kan bisa kita beli dengan mudah kayak gitu kan. Dan mungkin kalau DC itu sifatnya tegangannya biasanya kecil-kecil kan? Tegangannya. Tapi memang tegangan ya naik kemarin yang nilai saya kecil, jadi UTS saya kecil dan sebagainya. Itu kamu jangan mikirin ya. Kayak pikirin dulu UAS sampai UASnya bagus, baik UAS praktek atau teori. Kalau UAS praktek teorinya 100 mah kan bisa menutupi nilai yang kemarin-kemarin yang kurang kan ya. Jadi mudah-mudahan nanti UASnya lancar, sehat ya. Kemudian dapat nilai terbaik. Terus ibu mau, karena keperluan terakhir, ibu mau mohon maaf sebesar-besarnya ya kalau dalam selama perkuliahan itu banyak misalkan ibu kemarin ya, karena luar biasa ya semester ini peristiwanya di hidup ibu. Jadi mohon pengertiannya ya. Mudah-mudahan dengan itu tidak mengurangi perkuliahan kalian, tetapi karena itu juga berusaha ngasih video untuk penggantinya dan sebagainya kan ya. Nah kemudian untuk kerjasamanya dan untuk perhatiannya selama kuliah, terima kasih ya ibu sampaikan kalian, maupun yang tujuh kalian selalu berusaha tepat waktu ya. Luar biasa ya kelas 1 dengan dari kelas siapa ini? Mudah-mudahan nanti nilainya bagus-bagus ya. Ibu nggak perlu disidang ya sama Pak Petrus. Kira ibu kenapa ini nilainya ada yang lomba kak? Kayaknya sih nggak ada yang lomba semua. Mudah-mudahan ya. Kalau ternyata nanti setelah UAS masih ada yang kurang, insya Allah nanti ibu kasih kesempatan perbaikan. Tapi jangan berharap perbaikan ya. Pokoknya UASnya itu bagus. Oke, ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan dari video pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Fisika Terapan yang saya ampu sebagai prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, tim penilai, dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Negeri Bandung, Ketua Jurusan Teknik Mesin beserta staf, Koordinator mata kuliah fisika, Koordinator mata kuliah umum beserta staf, dan rekan-rekan sejawat beserta mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.